saking sayang sama kudanya itu dijadiin penasihat istana sama imam. Gila kan? Kuda dijadiin penasihat istana. Jadi kalau kita simulasi lu jadi kudanya ya. Terus gua raja ini. Oke. Jadi gimana nih, kita perang sama raja itu? Si rajanya ngerti gak? Halo guys, balik lagi di Siker. Itu trademark kita bro. Ya udahlah, adain lah ya. Tapi tadi gue lupa gini. Nggak apa-apa bro. Nanti terakhirnya aja gini ya. Ayo sebelum kita mulai gimana? Kok kemarin bikin video nggak sama gue sih? Oh iya sih. Tapi sebenarnya sibuk sepedahan terus Oh, nih. Oh, dia gue lagi. Makanya badannya keren nih guys. Ya kan? Ini makin lama makin gemuk nih. Kaosnya juga keren nih. Oh iya dong. Porno. Kita mau bahas yang porno-porno. Porno lagi, transgender lagi. Tadi lagi. Jangan lah bro. Jangan ya. Kali ini kita mau bahas yang rada-rada apa ya? Sejarah ya. Sejarah Eropa ya. Eropa sih, jadi tentang kekaisaran ya. Kekaisaran. Ya mungkin Family Seeker juga banyak yang tahu tentang kayak Asterix Obelix, tau nggak bro? Tahu lah, itu Tahu ya? Kartun zaman dulu kan. Wah, kartun yang keren. gendut sama yang kecil. Ya waktu itu teh kaisarnya Julius Caesar kalau nggak salah. Nah, Ya. paling terkenal tuh pasti rajanya Julius Caesar. Ya benar. Jadi kita akan bahas. Tapi kita nggak mau bahas Julius Caesar ya kan? Enggak. Kita Jangan ya? Jadi gini bro. Jadi Kan tadi gue belum dijawab. Apa tuh? Bikin video nggak ada gue sih. Oh iya. Kan tadi udah jawab. Lagi mau syuting, lagi main sepeda. Oh, Bro. Makanya main sepeda malam-malam kan enggak. Iya nih. Oh udah nggak mau dipakai gue. Mau dong. Oh, udah nggak mau collab ya? Mau dipakai kan? Jadi jijik. Ya balik Ya, ya, lanjut topik ya. ya. Kita mau bahas tentang Jadi kan kalau yang Kaisar-kaisar pemirsa di Roma. Seeker tahu kan pasti banyaknya Julius Caesar, Ya. Asterix Obelix, ada juga nih kaisar yang cukup gila ya, Kaisar Nero namanya. Nero. Tahu. Nggak tahu ya. Nah, jadi Kaisar Nero itu sempat ya agak psycho ya. Orang ditarungin sama singa gitu kan. Itu Romawi juga. Iya itu zaman Roma itu. Kita bahas Nero bukan? Oh bukan, ini ada yang lebih Lebih sadis lagi, lebih psikopat lagi lah. Jadi kita mau bahas Kaisar Romawi, salah satu Kaisar Romawi, keturunan Julius Caesar lah. Nah, Nanti sejarahnya mungkin ditayangin juga Ya, kan. ya. Yang lebih kejam lagi dari yang paling kejam, yang Paling paling kejam. psikopat, gitu Psikopat. kan. Dan wah banyak lah, nanti kita akan bahas ya. Namanya- Namanya siapa bro? namanya siapa? Namanya Panjang. tuh Gaius Caesar Germanicus. Nah, cuman dia lebih dikenal sebagai Caligula bro. Caligula. Ya kenapa itu juga ada sejarahnya, Ada kenapa sejarahnya. dipanggil Caligula. Nah, dia tuh salah satu kaisar yang termasuk paling kejam. gila, paling kejam, paling gila. Menurut paling Seeker ya, menurut kita Menurut ya. kita. Menurut kita ya. Menurut Seeker. Tapi kalau kita udah baca, kita kan udah baca nih beritanya kan, Ah. udah mempelajari lah. Memang paling kejam. Iya sih. Paling kejam. Rada gila juga ya. Dan Rada aneh lah kelakuannya. nah guys, nanti simak terus ya video ini. Kita akan bongkar tuntas siapakah Caligula ini. Nah, jadi kan kita udah ngebahas nih si Caligula ini Caligula, kan. ya. Soalnya Kaisar kita kan Caligula. nggak afdol kalau nggak cerita sejarah. Betul. Karena kan visi Seeker tuh apa? Ngasih knowledge ya, Knowledge ngasih ya, pengetahuan. bukannya asal bicara aja ya. Betul. Jadi ini Nah. memang sejarah juga nih. Jadi gimana awalnya Caligula bisa jadi Kaisar. kaisar? Di Jadi Roma. kalau kita semua tahu nih, raja terkenal Roma itu siapa? Julius Caesar. Julius Caesar. Kan? Itu semua pasti tahu. Tahu lah. Dia paling terkenal lah Julius Betul. Caesar ya. Dia kayak former pendirinya lah Roma ya. Betul. Nah, Julius Caesar itu dia punya anak tuh Agustus, Betul. raja keduanya. Ya. Ya. Nah, si Agustus ini tuh anaknya perempuan. Oke. Anak kandungnya nih. Namanya Julia. Ya. Ya, otomatis harus jadi raja dong, Bro. Ya. Nah, dia tuh punya anak angkat. Ya. Namanya Tiberius. Tiberius. Betul. Bener kan? Habis ini paham dulu ya semua Family Seeker ya. Karena kita pun agak pusing sebenarnya. Oke. Nah, si Agustus ini pengen Tiberius itu jadi raja. Ya, penerusnya Agustus Tapi kan kan. gini lah bro, kita kalau pemilu pun kan pasti cari pemimpin yang terkenal dong. Iya betul, yang disukai rakyat Yang ya. rakyat, kan. Nah, Tiberius ini kebetulan tidak terlalu terkenal. Dan tidak disukai rakyat Tidak sih. disukai rakyat sebetulnya. lah intinya mah gitu, jadi nggak terkenal lah. Makanya Agustus ini ngasih ide ke Tiberius. Kamu punya keponakan kan? Ya, punya ponakan Ya nih. kan, namanya Germanicus. Betul. Ya kan? Nah, Family Seeker bingung kan? Caligulanya belum ada. Udah, kata si Agustus itu, jadiin aja Germanicus jadi anak angkatnya. Betul. Ya kan? Makanya akhirnya Tiberius, yaudah Germanicus kamu jadi anak angkat saya. Betul. Karena Germanicus itu adalah panglima yang terkenal. Dan disukai sama rakyat. Disukai rakyat. nih. Mungkin dia dekat sama rakyat, Betul. gitu kan? Mungkin dia terkenal jago perang atau apa nggak tahu. Ya. Nah, Germanicus ini punya anak Caligula. Nah, betul. Udah mulai ngerti kan? Mulai Seeker kan? Dari situ. Nah, tapi kan pada saat akhirnya Agustus meninggal.
Ya. Tiberius jadi raja. Betul. Otomatis dia nggak suka dengan Germanicus. Betul. Karena di mata dia, dia kan perintah Agustus. Ya, betul. Bukan keinginan saya. Ya. Germanicus sengaja dikasih misi keluar pulau dan dibunuh. Betul. Ya menurut sejarawan Roma itu Germanicus ini Dibunuh sih sebetulnya. papanya Caligula nih ya. Papanya Caligula nih. Istrinya nggak suka. Ya, Istri si Germanicus ini. Germanicus itu nggak suka. Namanya siapa? Nyonya Germanicus. Germanicus. Semuanya namanya panjang, Bro. Ya udah, Nyonya Germanicus. Pinter kan gua. Gak suka. Ya maksudnya mau menyelidiki lah. Iyalah, suaminya kan dibunuh dong. Dibunuh kan, tuh dia kasih misi tetap meninggal gitu kan. Nah, tapi si Tiberius itu tahu. Akhirnya dibunuh lagi si istrinya dibunuh juga. Si Nyonya Germanicus. Nyonya Germanicus ini dibunuh juga. Anaknya kan Caligula. Ya. Dia tuh 3 bersaudara. Caligula itu. Betul. Caligula tuh paling bontot lah ya. Paling muda lah. Waktu papahnya sama mamanya dibunuh, Caligulanya masih kecil. Ya betul. Nah, si kakak ini akhirnya dibunuh juga. Cuman mungkin karena ada aturan atau hukum Caligula yang di bawah umur. Ya kayak sekarang aja kan. Dieksekusi lah gitu kan. Dieksekusi, akhirnya dirawat. Ya mungkin bukan sebuah ancaman juga Caligula. Dirawatlah oleh mamanya Tiberius. Betul. Ya dirawat lah. Ya. Nah kira-kira seperti itulah silsilahnya guys. Nanti kita akan tampilkan juga bagan-bagannya ya supaya nggak pusing juga nih. Nah bro, sekarang kan pertanyaannya gini. Nah yang akan kita bahas kan Caligula nih. Nah gimana dia bisa jadi kaisar kan? Udah sampai mati kan papahnya Caligula nih. Yang Germanicus itu kan bapaknya Caligula kan. Nah jadi waktu tahun 31 Masehi kan Tiberius nih jadi kaisarnya. Nah dia tuh mengangkat si Caligula ini sebagai jadi cucu angkatnya. Karena kan bapaknya kan mati nih gitu kan. Dibunuh sama Tiberius nih. Nah jadi dia tuh ngangkat cucu angkat lah si Caligula ini nih. Nah tapi di situ tuh Caligula tahu kalau yang membunuh bapaknya itu adalah si Tiberius. Jadi dia tuh sebenarnya tertekan bro. Nggak suka lah gitu ya. Iya kayak satu sisi dia benci, dendam sama yang ngebunuh bapaknya. Di satu sisi dia harus juga menghormati sebagai kaisar saat itu kan. Nah diperkirakan sejarawan tuh si Caligula itu jadi punya gangguan mental. Ya jadi ya pastilah kan gitu kan orang tua sendiri dibunuh kan, benci sama cinta gitu kan. Tapi kan ya kekuasaan ada di Tiberius waktu itu. Nah dari gangguan jiwa ini jadi efeknya tuh ke dia tuh jadi dia seneng ngelihat orang yang disiksa atau bahkan dia juga suka menyiksa orang, suka pesta pora. Nah sampai di tahun 37 Masehi Tiberius tuh jatuh sakit dan mati. Tapi nah rumornya bukan mati sakit, dibunuh sama Caligula. Nah gitu bro, dibunuh sama Caligula ini. Tapi rakyat Romawi waktu itu suka, malah seneng Caligula naik. Naik ya. Dia tuh anaknya Germanicus. Ya, yang disukai sama jenderal yang kita ceritain nih, yang disukai sama rakyat kan. Betul. Nah jadi rakyat itu dia berharap kalau Caligula ini tuh bakal sama dengan bapaknya. Jadi seperti itu bro. Tapi sebelum jauh ke sana, arti Caligula apa? Nah ini nih arti Caligula nih, coba bro ceritain. Ini bener sejarah susah bro. Jadi Caligula itu artinya sepatu boot kecil. Ya memang penting nggak penting tapi sejarah kita harus gitu. Jadi kayak apa namanya, kayak panggilan ya? Panggilan. Caligula itu panggilan bukan namanya. Ya. Jadi Caligula itu dipakai sepatu boot kecil karena papanya kan jenderal kan, militer. Ya dia kalau keliling-keliling kan anaknya suka dibawa. Ya. Nah suka pakai boot tentara. Dan yang nama panggilan itu keluar dari rakyat yang mengasih julukan itu ya Caligula. Tapi akhirnya melekat hingga saat ini. Betul sekali. Nah jadi kan rakyat happy nih, Caligula jadi raja kan. Jadi kaisar dia. Awalnya tuh memang bagus, banyak kebijakan Tiberius yang tidak pro rakyat diganti. Ya, salah satunya kayak bebasin pajak. Jadi gitu. Terus udah gitu gini, ada yang istilahnya di zaman Tiberius tuh orang-orang yang ya tidak bersalah dipenjarain, dibebasin. Nah tapi kan aneh kan. Loh awalnya kok bagus, kenapa jadi jelek? Itu tuh jadi 6 bulan ya, 6 bulan. Jadi 6 bulan masa pemerintahan Caligula pertama itu bagus banget. Jadi rakyat, wow ternyata bener nih. Nah ini titik baliknya, ini ada cerita nih bro. Gimana bro? Jadi dia sakit. Dia tuh sakit keras ya? Sakit apa? Covid gitu. Ini antara mau ngelucu atau dua-duanya lupa. Dia tuh sakit keras sampai selama sebulan bro. Nah, tapi akhirnya di masa-masa keren jawabnya.
Gue selalu pintar bro. Antara lupa. Nah akhirnya tuh dia sembuh bro. Sembuh. Tapi dari situ dia jadi parno orangnya. Nah Dia parno tuh dia berpikir bahwa sakit yang dia alami itu karena ada orang yang pengen bunuh dia. racun lah atau Racun apa dia. gitu Jadi kan. akhirnya parno. Paranoid ya. Jadi memborbadir sampai keluarga kerajaan ini bunuh Dibantai semua ya. tanpa alasan. Nah, itu Pokoknya yang dia. dia duga, wah ini mau benci sama saya. Bunuh. Sikat. Nah disitulah titik balik dia jadi kejam. Tapi rata-rata kalau kita bicara soal kerajaan pasti gitu ya. Iya sih. Saya nonton drama-drama Korea kan gitu juga loh. Iya, tahu drama Korea. Intinya tuh racun, jadi perebutan kekuasaan. Kekuasaan memang dari Kekuasaan waktu tuh itu mengerikan loh bro. mengerikan banget. Gitu kan. Nah, kita kebagian ke topik yang paling gampang kita bahas nih. Jadi Tapi sejarah udah pusing. Ini yang paling menarik justru. Bro. Menarik. Kenapa? Ya, Karena kenapa kita sampai disebut Caligula ini crazy, gila. raja paling gila atau kejam dan gila lah istilahnya. Ada beberapa poin yang kita akan jelasin. Oke. Nah, yang satu, Si Caligula ini tuh menikahi adik kandungnya sendiri. gila nggak? Gila kan? Gila Ya itu kan? kan incest namanya bro. Incest ya, kawin Incest. saudara ya. Kawin saudara. Kan gila ya, parah ya. Tapi ada juga lah itu. Oke lah, ya, Oke lah. Ya itu oke setengah gila lah ya. Setengah gila lah. Gila yang kedua nih bro. Mungkin adiknya cantik. Ini parah nih yang gila yang Parah. kedua nih. Nah Apa ini tuh? menurut gua paling ngaco nih, meniduri setiap pengantin baru. Nah itu dia. Itu gila. Gila kan guys. Gila tapi mau guys. Jadi ceritanya gini nih detail nih. Kan rakyat itu kan ada yang pengantin baru nih. Pengantin baru. Nah di malam pertamanya si Si raja Raja datang. Caligula ini datang loh Ngetok. untuk meniduri istrinya loh. Mukanya kayak kakek Sugiono. Malam. Mochi. Pakai bajunya juga kayak porn ya. Nah kadang-kadang ada beberapa sampai si suaminya tuh suruh megangin istrinya. Iya, jadi Untuk kayak dipakai sama si Caligula ini. dan nggak berani ngelawan. Karena Iya. raja Kalau ngelawan ya dibunuh lah. dibunuh. Kan gila itu kan. Gila nggak kalau sehari pengantin mudanya ada 10? Jadi 10 kali. 10 kali. Dan Dia merawanin tuh kan pengantin baru kan parah kan. ini lawannya kakek Sugiono. Lawan kayak bro. Kakek Caligula. Nah yang ketiga Nah, Caligula ini tuh punya kuda jadi kesayangan ya. Kuda kesayangan lah. Namanya Incitatus. Hmm. Jadi kuda ini tuh benar-benar disayang sama dia. Hmm. Sampai kandangnya pun dari marmer. Hmm. Tempat makannya pun dari Gading ya? gading gajah. Iya benar-benar. Terus yang buat talinya kalau orang Ya. kepek gitu dari emas. Sama permata. Nah, dia tuh kebetulan memang Caligula itu pencinta emas. Ya. Dia tuh suka banget perhiasan. Sampai pernah dia naburin emas di jalan-jalan joget-joget gitu. Gila ya. Gila nggak? Atau dia pernah kayak Paman Gober. Paman Gober. Berenang di Berenang di emas. Jadi orangnya gila emas. Nah, saking sayang sama kudanya, kudanya itu dijadiin penasihat istana. sama imam. Gila kan? Gila kan? Kuda dijadiin penasihat istana. Jadi kalau kita simulasi lu jadi kudanya ya. Misalnya gua raja ini. Oke. Jadi gimana nih, kita perang sama raja itu? Si rajanya ngerti nggak? Enggak. Jadi kan udah gini nih. Gini nih. Kita aja jadi kayak orang gila. Jadi sampai ngangkat, ya maksudnya binatang jadi penasehat raja. Iya makanya kan gila kan. Udah gila kelakuannya kan. Nah bro, sebelum lanjut kegilaannya si Caligula ini, Kita udahin aja videonya ya. jangan dong bro. Jangan ya. Ini justru gantian giliran gue nih yang ngebully nih. Nah, tadi gue mau lagi jadi kuda lagi. Bisa aja. Mauan kan? Nah, menurut sejarah tuh dia tuh negaranya tuh krisis. Karena dia bisa menghabiskan setahun tuh kalau di uangnya sekarang 67 triliun. Iya. Gila nggak untuk pesta pora? Gila. Ya, Untuk pesta seks, hobinya juga suka pesta seks juga. Nah. Suka pesta dalam keadaan bugil. Iya kayak tadi mungkin nari-nari di atas. Nari gitu kan. Itu kan di atas Ngobrol ruang sama gitu kan. kudanya. Gimana kudanya? Nah, jadi negara krisis. Krisis ekonomi ya. Sampai dia pernah bikin, maksudnya bukan bikin ya, dia ngimport Obelix dari Mesir. Obelix itu kayak tubuh yang tinggi. Oh iya. Dia pengen mungkin ada bagus sampai diimpor zaman dulu. Iya, ya itu salah satu dia buang-buang uangnya kan. Buang-buang duit kan nggak berguna juga kan. Iya, dari Mesir ya. Dari Mesir. Iya kan jauh ke Roma tuh kan. Nah, dan dia tuh pernah bikin jembatan panjang untuk diteluk hanya untuk jalan. Bolak-balik doang. Balik terus bosan, udahlah. Udah males. ya. Dibayang nggak ngebangunnya berapa ribu orang, berapa biaya yang pakai zaman dulu. Ya kayak jadi istilahnya dia sia-sia lah gitu Ya, ya. pokoknya Buang-buang duit lah seenaknya gitu kan. dewe lah gitu ibaratnya. Sampai jadi krisis Ya. ekonomi Nah, di negaranya itu kan.
Nah, Nah, kebun videonya kita sudahin ya. Jadi gini bro, ini bagian gua nih. Nah di kebun binatang tuh sampai krisis daging bro. Krisis. Kan zaman dulu kan binatang-binatang buas kan dipelihara. Iya, ya betul. Nah caranya gimana nih supaya si binatang buas ini bisa makan? Dia nyuruh tentara-tentaranya untuk ke penjara bro. Penjara. Nah dia ngasih satu perintah. Yang botak semua dipanggil bro. Dipanggil. Ngumpet dulu bro. Yang botak ini semua dipanggil bro. Dikasih makan. Jadi akhirnya dibunuh terus dikasih makan ke Nah yang kandang singa. gue pengen tanya itu botaknya botak bawaan atau botak model? botaknya kayak gini lah bro. Jadi ada rambut dikit lah gitu maksudnya. Jadi kalau zamannya Caligula ini gue udah ngumpet lah bro. udah ngumpet ya. Iya bener. Jadi makanan singa. Jadi makanan singa. Gitu. Bukan makanan kuda ya? Bukan. Jangan dibahas bro. Nah kegiatan berikutnya nih. Nah ini spesialis gua Wah benar. dengan video-video gua yang transgender, dia juga suka dandan wanita bu. Ah Gila. Mungkin dia transgender zaman Romawi. betul. Tapi nggak sampai dipotong bro. Enggak lah. Karena dia menurut info tuh dia fisiknya kurang menarik, Kurang ganteng kali ya. kurang ganteng. Cakep. gitu Jadi ya. untuk menutupinya dia dandan pakai wig, dibedah, baju wanita. gitu. Itu kan sarap kan. Tapi dia doyan wanita. Gila nggak? Ya, untuk mungkin zaman dulu mah untuk mempercantik diri aja. Iya sih. Bayangin udah cantik terus jalan-jalannya sama kuda gitu. Pernah sehat aja loh. Oh iya. Ya, gimana loh? Terus ngobrol aja. Di jalan ngobrol, pasti ngobrol kan? Ngobrolnya gimana? Gimana dah? Ya ekonomi. Cocok kan? Jadi kalau di zaman Caligula, ini reinkarnasi kuda. Jadi kayak orang gila. Saya yang dibegal. Ini gue jadi orang gila ya. Mau lagi demi konten. Nah bro, jadi ada kegilaan terakhirnya dia nih yang menurut gue sih parah juga. Marah. Kenapa? Karena dia menganggap Anggap dirinya Tuhan. Tuhan. Jadi dia pengen ya dia dewa-dewanya lah. Mungkin zaman Roma zaman dulu kan Iya, dewa. iya menyembah dewa-dewa Sampai kan. gilanya semua patung-patung dewa di zaman Romawi itu kepalanya dipotong semua. Diganti Patung sama ya, kepala dia. patung ya. Diganti sama kepala dia. Dan seluruh rakyatnya suruh nyembah dia kan. Narsis jadinya kan. Narsis juga dia. Jadi memang ya menurut saya Caligula ini agak sedikit aneh sih ya. Ya aneh lah, makanya kita cerita juga kan. Tapi ya akhirnya ya biasa gitu kan karena dia terlalu seenaknya, rakyat jadi menderita, semua pada nggak suka, dia hanya memimpin 4 tahun. Iya 4 tahun. Dari zaman dia memimpin hanya 4 tahun. Oke. Dan akhirnya dia mati. Dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Ya mungkin kudeta lah. Iya. Nah setelah dia mati ya kepemimpinannya digantikan oleh pamannya Caligula. Pamannya Caligula. Yang kita nggak akan ceritakan. Iya. Ya tapi kalau misalnya Permisi Seeker mau dengar cerita pamannya, kita akan cari tahu. Boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi saya lebih tertarik sama cerita kudanya bro. Si Incitatus ini. Karena memang menurut info juga sampai udah jadi penasihat mau jadi senator Romawi. Si kuda teh. Jadi sama si Raja Caligulanya itu diplot untuk jadi senator Romawi. Gila nggak? Senator Iya. tuh kalau sekarang kayak DPR mungkin ya? Iya. Gila nggak DPR kuda loh? Gila kan? Meetingnya gimana? Coba kalau meeting gimana? Kudanya mesti banyak bro. Ya salah satu senatornya kuda. Gua keburu sadar. Sadar ya? Bener-bener. Gak akan kenal lagi. Nah guys, jadi yang kita bisa dapat petik dari cerita ini tuh apa? Ya menurut saya nih ya, jangan menilai segala sesuatu tuh dari satu sudut pandang. Memang si Caligula ini salah. Iya. Tapi kita harus melihat juga masa kecilnya bro. Lu Iya, bayang betul, nggak? iya. Dari kecil Dia tertekan kakaknya sekali ya. meninggal semua, Bapaknya dibunuh. bunuh. Padahal hidupnya baik loh bapaknya kan, Iya. jenderal yang terkenal. Iya. Ya jadi kita harus melihat segala sesuatu dari Ya seutuhnya lah ya. Seutuhnya lah ya. Kenapa sih Caligula ini walaupun Caligula salah. seperti ini betul? Salah juga ketinggalan. Iyalah. Ya jadi banyak lah. Jadi menurut saya gini, yang saya pelajari dengan saya jadi host seeker membaca berita ini, ya bahwa segala sesuatu tuh kita harus lihat deh seutuhnya. Betul. Dan jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Itu paling utama. Karena kan yang menghakimi hanya Tuhan lah. Hanya Tuhan menghakimi. Kita manusia mah tidak boleh menghakimi. Gitu. Tapi kalau ngebully boleh dong. Boleh. Ngebully juga sama yang kenal ya guys. Terus yang kedua saya tahu, ya saya baru dengar kuda jadi senator. Kuda lagi. Jadi gimana kudanya? Ini mentang-mentang gua sio kuda nih kan. Oke guys, jadi sekian dulu cerita dari kita Ya berdua. moga-moga memberi informasi, Ya sejarah juga gitu kan. Ya kalau suka tolong di like, di komen, di share juga. dan di subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di cerita Berikutnya.